Seorang pelayan restoran tanpa sengaja melihat berita. Helikopter yang ditumpangi orang terkaya jatuh dan dia meninggal. Dia pun menyentuh perutnya yang sedang hamil dan merasa sangat bahagia. Ternyata 3 bulan lalu, dia dan sang bos besar dijebak oleh orang. 2 orang asing itu pun menjalin hubungan tanpa sengaja. Tak lama kemudian, wanita itu sadar dirinya hamil. Dia tak tega menggugurkan anak itu, lalu mencari si bos untuk bertanggung jawab. Tak disangka justru dihina habis-habisan oleh sang bos. Dia menuduh wanita itu ingin masuk keluarga kaya lewat kehamilan, bahkan menyuruhnya segera menggugurkan anak itu. Padahal sekarang anak itu adalah satu-satunya keluarganya. Akhirnya wanita itu putuskan untuk melahirkan anaknya. Setiap hari sambil mengandung, dia kerja sebagai pelayan restoran. Tak disangka malah dipecat oleh bosnya. Saat dia sedang putus asa sambil memegang perut, tiba-tiba melihat berita kecelakaan si bos. Kebahagiaan dan harapan langsung muncul di hatinya. Kemudian wanita itu langsung pergi ke pemakaman si bos dengan perut besar dan mengumumkan dirinya adalah tunangan sah almarhum. Anak di dalam perut adalah satu-satunya penerus keluarga itu. Nenek tua yang melihat kejadian itu, demi menjaga cucunya, langsung mengakuinya sebagai menantu keluarga. 5 tahun berlalu, wanita itu hidup mewah sebagai istri orang kaya berkat anaknya. Namun tak disangka, si bos ternyata masih hidup dan tiba-tiba kembali. Dia bahkan datang bersama seorang gadis. Ternyata setelah kecelakaan helikopter, si bos terjatuh ke laut. Beruntung dia diselamatkan oleh nelayan setempat, sehingga berhasil selamat. Wanita itu awalnya mengira hidup mewahnya akan hancur. Namun dari percakapan mereka, dia tahu kalau si bos kehilangan ingatannya setelah kecelakaan. Setelah tahu ini, hatinya pun lega. Dia mulai pura-pura perhatian pada si bos. Tapi si bos dengan dingin bertanya siapa dia. Wanita itu dengan berani mengaku sebagai tunangannya. Demi membuat si bos percaya padanya saat amnesia, dia sengaja menunjukkan foto-foto kenangan mereka. Padahal semua foto itu hasil edit komputer. Meskipun kehilangan ingatan, si bos tidak sebodoh itu. Dia lihat dari majalah kalau dulunya dia adalah pengusaha dingin dan kejam, tidak seperti pria romantis yang digambarkan oleh wanita itu. Akhirnya si bos memutuskan, selama belum pulih ingatan, dia tidak akan tidur bersama wanita itu. Keesokan harinya, si bos menyuruh asistennya menyelidiki semua data wanita itu. Dengan cepat hasil penyelidikan dikirimkan. Data menunjukkan wanita itu berasal dari keluarga terhormat. Orang tuanya akademisi, dan dia besar di Inggris. Semuanya tampak sempurna. Padahal itu semua bagian dari rencana wanita itu. Dia sudah lama memalsukan identitas barunya. Di sisi lain, gadis licik yang dibawa si bos juga punya niat tersembunyi. Dia berharap bisa jadi nyonya besar. Dengan alasan sudah tinggal bersama si bos 5 tahun. Dia diam-diam masuk ke kamar si bos untuk menggoda. Namun ketahuan oleh si bos. Si bos langsung menyadari maksud gadis itu dan memperingatkannya. Kalau selama ini dia hanya menganggapnya sebagai adik. Gadis itu pun marah dan pergi. Keesokan harinya, si bos hendak mengantar istri dan anak ke lomba sekolah. Tapi tiba-tiba dihadang oleh gadis licik. Dia bilang semalaman demam, ingin ditemani oleh si bos. Bahkan membawa-bawa janji almarhum ayahnya. Saat si bos bingung harus pilih siapa, wanita itu bicara. Katanya bagaimanapun gadis itu adalah penyelamat nyawanya. Dia akan bawa anaknya sendiri. Karena selama 5 tahun, dia sudah terbiasa jadi ibu tunggal. Kata-kata itu sangat menyentuh hati si bos. Saat mencari obat untuk gadis itu, si bos tak sengaja menemukan surat diagnosa depresi pasca melahirkan. Barulah dia sadar. Setelah dianggap mati, wanita itu hidup dalam penderitaan. Si bos pun langsung memutuskan akan menebus kesalahan dan bertanggung jawab atas hidup mereka berdua. Ketika anaknya diajak teman sekolah karena tidak punya ayah, si bos datang dan menghukum anak-anak yang membuli. Akhirnya mereka seperti ayah dan anak sungguhan, bersama menyelesaikan lomba dan menang. Malam harinya, si bos menunjukkan surat depresi itu dan bertanya pada wanita itu, sampai kapan dia